Shalom saudara, jumpa lagi di Renungan Singkat Gerbang Pemulihan. Kali ini tema kita adalah tentang panggilan. Ketika kita menjadi Kristen, apakah itu artinya kita sudah masuk ke dalam panggilan yang sesungguhnya atau belum? Nah, bentuk panggilan itu sebenarnya seperti apa? Kita akan coba untuk merenungkan ya. Jadi sekiranya kita ini sudah menjadi Kristen, kita merasa bahwa kita sudah masuk ke dalam panggilan. Coba kita renungkan. Apakah benar-benar kita sudah masuk di dalam panggilan kita, atau kita hanya sekedar merasa bahwa kita sudah ada di dalam panggilan. Saya ambil ayatnya dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita baca di dalam ayat kita, ini berbicara tentang Paulus. Paulus adalah seorang yang benar-benar belajar tentang Taurat, orang yang benar-benar menjalankan hukum Taurat yang dipelajari. Tetapi ternyata ketika dia berjumpa dengan Yesus, berjumpa secara pribadi, dia sendiri berkata bahwa dia belum masuk ke dalam panggilan. Jadi dia mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi panggilan itu adalah hadiah. Yang dikatakan oleh Paulus adalah seperti itu. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus itu hadiah. Jadi ketika orang sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, baru orang itu masuk ke dalam panggilan surgawi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang yang menyebut diri Kristen benar-benar sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, atau sekedar berjemaat melakukan apa yang ditugaskan oleh gereja, melayani dan lain sebagainya, atau sekedar sebagai jemaat suatu gereja, atau saudara dan saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Tuhan kita. Perjumpaan pribadi itu tidak bisa dihindari, itu harus. Seandainya saudara belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka saudara harus berusaha. Berusahalah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan itu bisa dialami setiap kita dengan berbagai cara. Paulus mengajarkan bahwa dia melupakan apa yang di belakang, mengarahkan kepada apa yang di hadapannya. Ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, ketika dia belum berjumpa dengan Kristus, maka dia membanggakan apa yang sudah dia capai selama itu. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, maka tidak ada kebanggaan lagi. Semua itu sampah menurut Paulus. Nah, coba kita renungkan diri kita, hati kita, hidup kita. Kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen,
Sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Saya percaya setiap kita yang mengalami perjumpaan pribadi, kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dan Kristus bisa menyatakan diri dengan caranya sendiri. Setiap kita mengalami Kristus dengan cara yang berbeda. Coba alami saudara, sehingga saudara benar-benar masuk ke dalam panggilan surgawi dari Allah. Tidak rasa-rasa aja bahwa aku nih loh terpanggil menjadi warga negara surga. Itu hanya rasa-rasa. Tetapi kalau saudara mengalami perjumpaan pribadi, maka panggilan itu ya dan amin, panggilan surgawi dari Allah. Puji Tuhan, kita renungkan sendiri hidup kita masing-masing, sehingga pengiringan kita menjadi orang Kristen, sebagai orang Kristen, tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar kita yakin bahwa kita ada di dalam panggilan surgawi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.